Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Sahabat Matematika Channel dalam edisi tutorial. Kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial cara membuat aplikasi Excel sebagai konverter nilai. Ketika kita belum menguasai IT atau belum mengenal IT, setelah kita melakukan ulangan, kemudian ada beberapa siswa yang nilainya belum tuntas, kita lakukan remedial, ulangan, dan juga pemberian tugas, tapi masih juga belum tuntas. Kadang kita harus mengangkat nilai anak-anak yang belum tuntas itu secara manual, kita petani, kita cari satu persatu untuk kita angkat nilainya. Tentu cara yang demikian ini tidak praktis. Maka dengan aplikasi yang akan kita sajikan tutorialnya berikut akan memberikan kemudahan, dan juga tidak hanya siswa-siswa yang di bawah KKM mendapatkan perlakuan pengangkatan nilai dengan indeks tertentu, tapi semua siswa dimungkinkan untuk mendapatkan perlakuan yang proporsional. Nah, selengkapnya bagaimana cara membuatnya? Mari kita ikuti sajian berikut. Kita mulai. Kita siapkan daftar nilai siswa. Ini kita mengambil sampel 16 siswa. Nomor absen, nama A, B, C, D sampai dengan P. Kemudian ini adalah nilai asli yang diperoleh siswa. Nanti akan kita konversikan dengan model atau rumus versi pertama dan rumus versi kedua. Kita mulai dari versi yang pertama. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai minimum dan nilai maksimum dari nilai asli. Ini sudah kita siapkan baris untuk nilai minimum asli dan nilai maksimum asli. Caranya untuk menentukan nilai minimum asli, kita klik di bawah kolom nilai untuk baris nilai minimum asli, selnya kita klik, kemudian masuk di auto sum, pilih min. Otomatis dia akan mengblok sel-sel yang ada nilainya di atasnya. Tinggal kita enter. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai minimumnya adalah 43,5. Selanjutnya kita tentukan nilai maksimum asli di sel bawahnya. Caranya sama. Kita klik sel, kemudian auto sum, pilih mak. Nah, di sini sel yang diblok adalah mulai dari C4 sampai dengan C20. Sementara C20 ini adalah nilai minimum asli yang dia tidak termasuk nilai-nilai pada daftar nama anak. Maka sel di sini kita ganti, yang tertulis C20 kita ganti 19, karena kita hanya mengambil sampai sel untuk C yang ke-19. Kita enter. Nah, sekarang sudah ketahuan nilai maksimum asli adalah 90,2. Nah, misalnya untuk konversinya, nilai minimum konversi adalah nilai KKM. Kita misalkan 72, kita tulis 72, kita ketik manual. Kemudian untuk nilai maksimumnya
Misalnya kita buat 95, kita ketik manual. Oke. Setelah kita mendapatkan nilai minimum dan nilai maksimum asli, kemudian menetapkan nilai terendah dan nilai tertinggi yang kita kehendaki, maka langkah selanjutnya adalah membuat nilai indeks 1 dan indeks 2. Kita mulai untuk menentukan nilai dari indeks 1. Indeks 1 adalah hasil perbandingan atau pembagian selisih nilai maksimum dan minimum nilai konversi dengan selisih nilai maksimum dan minimum nilai asli. Maka kita ketik sama dengan kurung buka, selisih nilai maksimum dan minimum nilai konversi adalah selisih sel C23 dikurangi oleh sel C22. Nah, tinggal kita klik begitu, kita kurung tutup, kemudian dibagi atau per, kurung buka, selisih nilai maksimum dan minimum nilai asli. Kita klik untuk nilai maksimum asli, yaitu di sel C21. Kita klik, sudah muncul. Kita kurangi. Untuk nilai minimum asli adalah sel C20. Kita klik, muncul, kita kurung tutup. Boleh juga diketik manual untuk nilai selnya. Nah, sudah kita dapatkan C23 dikurangi C22 adalah selisih nilai maksimum dan minimum dari nilai konversi atau yang kita kehendaki per dalam kurung C21 dikurangi C20 adalah selisih nilai maksimum dan minimum dari nilai asli. Kita enter. Berarti indeksnya adalah 0,5. Berikutnya masuk di sel indeks 2. Kita ketik sama dengan sel dari maksimum konversi. Kita klik C23 dikurangi sel maksimum nilai asli, yaitu C21, tidak dikurung ya, kemudian dikali dengan tanda bintang sel dari indeks 1. Sel indeks 1 adalah C24. Oke. Sel nilai maksimum konversi dikurangi sel nilai maksimum asli dikali sel nilai indeks 1. Enter. Ketemu 50,2. Setelah kita dapatkan nilai indeks 1 dan indeks 2, langkah berikutnya adalah membuat rumus nilai konversi dengan cara mengambil salah satu sebagai sampel. Dalam hal ini kita ambil sampel untuk nilai siswa nomor absen 1, namanya A, dengan nilai asli 82,5. Caranya, di kolom D4 kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik round ya, kemudian kurung buka lagi. Sel yang akan kita konvers adalah C4. Kita ketik C4 atau kita klik selnya. Boleh diketik secara manual C4, boleh diklik selnya. Kemudian dikalikan dengan ketik tanda bintang. Kalikan indeks 1. Selnya berada pada C24. Boleh diketik manual, boleh diklik selnya. Kemudian ditambah
nilai untuk indeks 2 yang posisi selnya adalah C25. Boleh diketik C25, boleh diklik selnya. Kemudian kurung tutup, titik koma, 0, kurung tutup, enter. Nah, ini nilai konversinya menjadi 91. Nah, untuk sel-sel berikutnya tentu kita tidak akan membuat rumus manual satu persatu. Cukup dengan mengcopy rumus sel D4 ini, kita copy ke sel-sel di bawahnya. Tetapi perlu saya jelaskan di sini, kalau ini langsung kita copy, nanti yang di bawah ini tidak akan terbaca rumus itu, dikarenakan perhatikan di sini C24 ini adalah sel untuk nilai indeks yang dia posisinya tidak boleh berpindah ketika kita copy. Kemudian untuk C25 adalah nilai indeks 2 yang selnya juga tidak boleh berpindah ketika kita copy. Sementara untuk nilai C4 ini ketika di copy dia akan bergerak menyesuaikan sel tujuan. Misalnya di bawahnya di sini nanti akan berubah menjadi C5, ke bawah akan menjadi C6. Ketika kita copy, dia akan berubah sendirinya mengikuti sel yang ditempati. Sedangkan untuk C24 dan C25, kalau kondisi masih seperti ini kita copy langsung, C24, C25 ini juga akan bergerak bertambah 1, bertambah 2, bertambah 3 dan seterusnya. Sementara C24 dan C25 adalah nilai indeks 1 dan nilai indeks 2 yang tidak boleh berubah posisi. Lalu bagaimana mensiasati agar C4 akan bergerak sesuai sel tujuan, sementara C24 dan C25 dia tidak boleh berubah nilai? Maka C24 dan C25 harus dikunci. Dikunci dengan apa? Dikunci dengan lambang dolar. Huruf C-nya kita klik di depan huruf C, kita ketik dolar, kemudian di belakang C, yaitu antara C dan 24, kita ketik dolar. C25 juga demikian, di depan C kita ketik dolar, di belakang C kita ketik dolar. Sekarang kita enter. Nah, di sini masih tetap 91. Selain dengan cara manual untuk mengunci dengan tanda dolar ini, bisa kita gunakan fasilitas tombol F4. Kalau di laptop saya harus ditekan bersama antara Fn dan F4. Tapi ada laptop yang cukup ditekan F4-nya saja tanpa harus Fn, tergantung dari tipe laptopnya ya. Kita coba tanda dolarnya kita hilangkan. Kita normalkan kembali. Kita akan kunci dengan menggunakan fasilitas Fn F4. Caranya, kursor kita letakkan di depan C24, kemudian kita tekan Fn disusul F4. Nah, terkunci. C-nya diapit oleh tanda dolar. Berikutnya untuk C25, kursor kita letakkan di depan huruf C, kita tekan Fn disusul F4. Nah, terkunci. Kita enter. Nah, sama kan? Jadi ada dua pilihan, diketik manual atau menggunakan fasilitas tombol F4.
yang mana pada laptop tertentu ada yang cukup dengan menekan F4, tapi ada yang harus didahului Fn diikuti F4. Selanjutnya kita copy. Kalau kita ingin mengcopy tanpa menyeret sel, caranya di pojok persegi panjang yang framenya bergerak melingkar ini, setelah muncul tanda plus hitam, kita klik 2 kali. Tapi risikonya nanti akan sampai ke bawah sini untuk kita hapus. Klik. Nah, yang tidak kita butuhkan kita hapus. Padahal di sini tadi adalah tempatnya nilai minimum hasil konversi, dan di sini adalah nilai maksimum hasil konversi. Tidak usah khawatir, nilai maksimum dan minimum dari nilai asli ini kita blok, kita copy, klik di sampingnya, paste. Nah, kita lihat di sini nilai minimum 72 sama dengan nilai minimum konversi yang kita tetapkan. Nilai maksimum 95 juga sama dengan nilai konversi yang kita tetapkan. Berarti rumus ini sudah benar. Jadi kita cukup membuat satu rumus, kemudian kita copy untuk sel-sel yang lain, otomatis akan menyesuaikan. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau konversi nilai ini digunakan untuk mata pelajaran yang KKM-nya bukan 72 tetapi yang lain, misal 75. Demikian juga batasan atasnya bukan 95 tetapi kita menghendaki 97 misalnya. Aplikasi Excel untuk konversi nilai ini bisa dikatakan universal. Artinya bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan bisa digunakan untuk batasan nilai minimum dan maksimum yang kita kehendaki berapapun. Misal KKM 75, kita buat konversi minimum 75, ya minimum konversi ini kita ganti 75, maksimum menghendaki 97, kita ganti 97. Jadi di sini akan menyesuaikan. Misal minimum 65, maksimum 93. Oke, akan menyesuaikan di sini otomatis. Dan yang berubah tidak hanya anak yang nilainya minimum dan maksimum, tetapi anak-anak yang lain semua nilainya akan berubah. Konversi ini bertujuan dalam hal penambahan nilai kepada siswa, itu di samping mempermudah kita juga supaya proporsional. Karena adil itu bukan berarti sama, adil adalah proporsional. Ini untuk versi yang pertama. Rumusnya terlihat lebih simpel karena hanya perkalian dan penjumlahan dari dua kelompok, tetapi kita harus mengawali dengan membuat nilai indeks terlebih dahulu. Untuk versi 2 kita tidak perlu membuat indeks, nanti indeksnya include di rumus. Tunggu waktunya. Baik, demikian tadi contoh sajian untuk sampel 16 siswa. Maka kalau kita akan membuat untuk kelas yang real, yang jumlah siswanya kadang mencapai 32 sampai 35, tentu ketika kita akan membuat, sejak awal kita siapkan form yang sesuai kebutuhan dari jumlah siswa. Setelah satu kelas bisa kita buat, kita copy di sheet berikutnya untuk kita jadikan kelas yang lain sesuai kebutuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di
sajian kami berikutnya tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Silakan di subscribe jika belum, juga tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.